Shalom saudaraku, berjumpa lagi bersama dengan saya, Gembala Jemaat Gereja Isa Al-Masih Lawang, Light Generation, dalam program Sapa Jemaat di Rumah. Tetap semangat, tetap berpengharapan, dan harus selalu yakin menjadi pemenang-pemenang di dalam Tuhan kita, Yesus. Firman Tuhan kali ini terambil dari Mazmur 73 ayat 3-5. Mazmur 73 ayat 3-5 berkata, "Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual, kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain." Saudaraku, pernahkah Anda melihat atau merasakan ketidakadilan di dalam hidup ini? Orang-orang yang hidupnya penuh dengan kefasikan, kemunafikan, tipu muslihat, dan hidup dalam kejahatan, malah hidupnya mujur, sehat, dan makmur. Mungkin di antara mereka ada pula yang koruptor, ada pula yang suka menindas orang lain, tukang selingkuh, pelakor, mungkin juga seorang rentenir. Tapi lihat hidup mereka. Mereka baik-baik saja, hidupnya nyaman sejahtera, dan apa yang mereka inginkan semua dapat mereka capai. Sementara itu, mungkin kita juga melihat di sisi yang lain, ada orang yang hidupnya benar, hidupnya kudus, suka memberi, takut akan Tuhan, rendah hati, suka mengalah, dan lain sebagainya. Tapi justru hidup dalam penderitaan. Hidupnya biasa-biasa saja, cenderung susah, dan bahkan berkali-kali mengalami pergumulan yang tak kunjung habis-habisnya. Seolah-olah hidup mereka ini adalah hidup yang kena kutuk. Melihat semuanya ini, saudaraku, kita mungkin bisa frustrasi dan patah hati. Mengapa mereka yang hidup takut Tuhan justru hidup menderita, sementara mereka yang hidup tidak takut Tuhan hidupnya baik-baik saja, bahkan cenderung sukses? Saudaraku, Mazmur 73 ini adalah salah satu mazmur yang syarat dengan pengajaran. Mazmur ini senada dengan Mazmur 49 yang isinya mencatat pergumulan Asaf di dalam menghadapi ironi kehidupan ini. Ia bertanya-tanya, mengapa mereka yang hidup dalam kefasikan justru mujur, sehat, dan makmur, sementara umatmu yang hidup takut akan Tuhan penuh dengan tulah. Kondisi ini membuat Asaf patah arang dan getir hatinya. Bahkan di dalam Mazmur 73 ayat 13-14 di sana disebutkan, ia seolah menyesal telah berkomitmen hidup kudus, kalau akhirnya tidak lebih baik dari orang fasik. Seolah-olah Asaf ingin mengatakan, buat apa hidup kudus? Buat apa hidup benar? Buat apa mentaati firman? Kalau kita nggak lebih baik dari orang fasik, hidup kita malah susah, hidup kita malah hancur, hidup kita malah mengalami berbagai-bagai penderitaan. Buat apa semuanya ini? Buat apa kita melakukan itu semua? Itulah ungkapan hati si pemazmur ketika ia melihat ketidakadilan di muka bumi ini. Tetapi kalau kita melihat ayat yang selanjutnya, kita akan melihat penghiburan yang luar biasa di sana. Ia memperhatikan di tempat kudus Allah bahwa kehidupan orang-orang fasik akan berakhir dengan kebinasaan. Di dalam teropongnya Allah, ia melihat kesejahteraan orang fasik itu adalah semu semata-mata, suatu penampilan yang menipu belaka. Sebab bagaimanapun kejahatan, kefasikan, kemunafikan, penipuan, dan lain sebagainya berakhir kepada kebinasaan.
Itulah sebabnya di ayat 23 Asaf mengatakan bahwa dalam ketidaktahuannya akan masa depan, ia mau tetap dekat dengan Allah sebab dialah pemegang hidup kita. Saudaraku, apa yang dialami Asaf ini tidaklah sendirian sebenarnya. Saat ini kebanyakan kita pernah merasakan bahwa hidup kekristenan itu tidaklah menarik. Setiap hari kita diperhadapkan dengan apa yang namanya perkelahian rohani. Di dalamnya kita diperhadapkan dengan pilihan-pilihan hidup yang tidak selalu mudah. Ketika kita memilih untuk mentaati Allah, ketika kita memilih untuk hidup dalam kebenaran, mungkin kita merasa bahwa jalan itu sempit, licin dan berbahaya, di mana tidak ada kawan di sana. Namun ingatlah, Yesus pernah mengatakan bahwa jalan menuju kehidupan abadi itu memanglah sempit. Karena hal itu sedikitlah orang yang masuk ke sana. Oleh sebab itu saudaraku, tak perlu silau bila melihat kebanyakan orang yang memilih jalan-jalan yang jahat, namun hidupnya enak, makmur, gemuk dan lain sebagainya. Karena kita tahu bahwa kesudahan semuanya itu adalah kebinasaan. Oleh karena itu saudaraku, mari kita menjadikan Allah sebagai harta berharga satu-satunya, pegangan hidup satu-satunya, tujuan hidup satu-satunya, landasan hidup satu-satunya, sampai nanti kita masuk ke dalam keabadian. Memang ini bukanlah pilihan hidup yang populer. Ini juga bukan pilihan hidup yang menyenangkan. Tapi saya ingin pastikan bahwa itu adalah pilihan hidup yang paling benar di hadapan Allah. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita sekalian, sehingga kita tetap senantiasa berpegang teguh akan firman-Nya sampai seluruh rencana Allah digenapi di dalam dan melalui diri kita. Mari kita berdoa. Kami naikkan pujian dan syukur kepadamu Tuhan untuk kasih-Mu, sehingga kami senantiasa diingatkan untuk kami tetap hidup di dalam kebenaran, sekalipun kami tahu itu bukanlah hal yang mudah. Namun oleh Roh Kudus kami percaya kami akan dikuatkan, kami akan diteguhkan, sampai pada akhirnya kami boleh keluar sebagai pemenang di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian program Sapa Jemaat kali ini. Sampai jumpa dalam program Sapa Jemaat yang lain. Tuhan Yesus memberkati.